Muhammad. Apa kira jamaah libur hujan sih? Emang jamaah manakib mah luar biasa. Kadang semangatnya imam tuh kalah sama jamaah. Begitu Pak, iya, kalau imam nggak muncul kan kelihatan. Tapi jamaah manakib datang kadang nggak kelihatan oleh abah. Tapi mereka nggak peduli. Abang melihat saya atau tidak, yang penting kan istiqomah, itu luar biasa ya. Kalau imam manakib, ya ada nggak enaknya kalau nggak datang, ada gitunya gitu. Coba ini jangan di depan, ini jangan di depan, jangan di depan. Ngapain dagang di depan? Ayo, saudara mikir. Imam manakib nggak akan beli itu. Ada situ aja pikir. Benar nggak jemaah? Jadi kalau imam manakib, kalau nggak datang ada nggak enaknya. Datang karena nggak enak juga kalau nggak datang. Ada yang begitu. Gitu. Boleh tanyalah di hatinya masing-masing. Apa berani bertaruh itu? Bener itu kayak model kayak hati nggak datang, bos saya pakai istiqomah, gimana kalau nggak datang kan? Ya nyatanya kan kayak hati itu luar biasa tapi tidak pernah libur ya. Kalau kiaan masih sering. Kalau ya seperti itulah. Jadi kalau dibanding semangatnya jamaah ya tegak lurusnya masih tegak lurus jamaah masih. Kalau Pak Wawan jarang datang nggak laku di luar. Nah siapa Pak Wawan kan polisi dulu. Nah, jadi artinya apa? Kadang semangatnya imam didorong oleh jamaahnya. Begitu juga apa? Kalau sama jamaah manakib nggak datang dalam minggu, kayaknya gua wiritan sendiri aja di dalam gitu. Benar gitu. Jadi jamaah itulah yang membuat kadang imamnya jadi begitu juga jamaah manakib istiqomah karena ada jadi sebenarnya ada dua kekuatan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Itulah gunanya kita berjamaah sama dengan seorang suami istri ya. Suami berangkat kerja semangat karena ada dorongan tanggung jawab yang ada di situ. Setuju? Setuju? Begitu juga kita dalam mengabdi kepada Allah ya. Semangat kita dalam pengabdian harus didorongi oleh rasa keimanan. Oh, belum salam ya. Lupa singkat sengaja. Kadang kalau dengan lihat jamaah gini sudah tahu hujan di mana-mana, meledek di mata dia, geluduk dia, dan angin lagi ya. Jadi pantas sekali lagi hidup jamaah manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sesemangat kamu mau berangkat dari rumah. Mau berangkat dari rumah semangat nggak tadi? Salamnya juga harus semangat. Mau berangkat ke sini tadi semangat gak? Wiridnya juga harus semangat. Jangan sholat dua salam. Sholat wa salam alaika ya Rasulullah. Sholat wa salam alaika ya Rasulullah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum.
Supaya apa? Kerak-kerak yang ada di hati itu luntur semuanya. Ya. Yang semangat. Coba kamu rasakan nanti ya. Kalau zaman ini semua bersuara waktu zikir, waktu wiridan, rasanya juga berbeda. Ya. Apalagi ada sebelahnya kamu yang kalau taruh di telinganya. Boleh Pak, boleh. Biar hatinya itu terbangun, betul? Setuju ya? Jadi begitu wiridan yang semangat. Jangan kalah semangatnya waktu mau berangkat semangat. Begitu nyampe juga harus lebih semangat. Makanya kalau kita wiridan apa tak kenyang. Ya Allah, ya Jawa itu paham. Oh berarti kita ini kurang kenceng gitu lah. Tidak usah pakai dalil, yang penting hati. Jangan ngomong begitu dulu. Ya, kalau luarnya sudah keren-keren gitu, gimana hatinya? Lalu, jangan bilang yang penting hati. Lihat dulu hatinya siapa dulu. Lihat dulu hatinya siapa dulu. Qadir Jilani. Tidur juga zikir. Lah hatinya sampean Qadir. Beda. Harus bangun fisik-fisiknya. Betul? Fisiknya juga bangun, baru hatinya akan bangun. Suruh melihat hatinya, ya tidur. Makanya harus jawab, Assalamualaikum ya Rasul. Biar terbangun, apalagi di tengah malam dia. Jam 12 baru wiridan, pas sama pelan banget sama ngantuk angin sepoi-sepoi. Teler. Tapi untungnya orang berjamaah, ya, walaupun kamu tidur, barokah tetap dapat, cuma hajat tak terkabul. Kenapa? Kok nggak ngomong? Ya, orang taqdi hajatina. Dia apa? Ayolah, makanya apa tak bikin semangat biar begitu muraqabah itu betul-betul terbangun, dohir batinnya mantep nan. Sudah salam kan ya? Ya sudah. Jadi sudah. Ya. Sholawat dan salam. Ya, kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, juga barokahnya kepada orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, guru masing-masing, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Jadi yuk yang semangat ya, wiridannya, zikirnya juga yang semangat. Nanti pas keliuran lagi, coba kalau penuh itu. Dan kalau kamu kenceng, yang sebelahnya kan masih ikutan. Jadi, kalau orang kenceng, colek aja nggak apa-apa. Sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Boleh Pak, boleh tak apa-apa. Ya. Kalau ngantuk Pak, ini ada dalam kamu niat dari rumah wiridan kok di sini anggut-anggutan. Kira ndak kabul-kabul, Allah disalahin. Saya itu dulu punya teman saya itu teman pesantren. Itu gaya ndak pernah mau ngakuin itu. Ya. Tapi alhamdulillah jadi ustaz juga, punya santri juga walaupun ngantuk-ngantuk itu. Jadi santrinya kayak Ma'ruf itu walaupun pondoknya tidak besar, tapi alhamdulillah ada yang jadi mudin apa? Tukang nikahin orang itu. Amin. Ya, kalau sana mudin itu. Jadi saya punya teman itu, nggak perlu saya sebut namanya itu.
Tapi nggak apa-apa lah. Teman sendiri kok. Ustadz Kursid namanya. Kalau pas manakib kan setiap jam 12 malam di pondok tuh zikir manakib. Yang mimpin langsung kiai. Begitu merokok dari awal sudah gini. Tapi nggak pernah mau ngakuin. Begitu takbih hajatina nunduk itu. Sampai akhirnya wiridan selesai dia masih ngantuk, masih tidur. Kiai sudah pergi semua sudah di musola itu di majelis sudah. Yang lain sudah pergi, saya tungguin di belakangnya. Pasti dia kalau sudah terus, Allah itu dia. Itu lagu lama itu sudah. Saya tungguin di belakangnya. Betul itu sudah sepi kan, terus dia gitu, Allah. Saya bilang, Zid, Allahnya sudah turun dari tadi Zid. Nungguin kamu kelamaan Zid. Celinguk. Lestari ini sudah selesai dari tadi sudah ya. Tapi karena ngabdi ya kepada guru jadi juga jamaah. Jadi ternyata tinggi derajatnya orang itu ya karena pengabdiannya kepada Allah. Nah, implementasi daripada pengabdian kepada Allah hanya kepada Allah saja. Terhadap kepada guru, orang tua, ini perlu betul. Karena yang mengenalkan kita kepada Rasulullah siapa? Guru. Yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Guru. Tanpa guru kita nggak kenal. Makanya sirrul rabbani ala lisani, rahasia Allah itu ada di lisannya guru. Hidup jamaah manakib. Jadi hati-hati apalagi habis makan ketela, ya, ubi jalan. Muraqabah itu ada dulu itu jamaah kan. Begitu takbih hajatina nunduk. Yang bunyi belakang bawahnya ini. Saya mau ketawa lagi sepi gitu ya. Akhirnya kiai itu begitu selesai, siapa tadi yang ngentut gitu deh. Suruh merokok minta Allah kok silitnya yang bunyi gitu. Makanya apa salah? Sebelum wiridan yuk nyanyi dulu biar yang tidur tuh bangun gitu ya. Sama dengan gini, kita sudah kedor-kedor pintu. Assalamualaikum. Begitu dibuka kamu tidur, lucu enggak? Bi barakati wa karamati sultanin awliya Syaikhul Qadir Al-Jailani. Jalan rasa. Wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Takdi hajatina. Meminta. Begitu aja, meminta apa? Lu mau tidur. Mari ketika kamu minta, seakan-akan kamu mendengar jawabannya. Ya Allah, ya. Kabulkan hajat saya. Ya, aku kabulkan. Seakan-akan kamu mendengar jawaban dari Allah. Sama dengan orang sholat seakan-akan kamu melihat. Kalau tidak bisa yakin bahwa Allah itu melihat, kan begitu. Itu tingkatan ya. Orang sholat kayak begitu, seakan-akan melihat. Kalau nggak bisa, yakinlah kalau Allah itu melihat. Betul ya jemaah. Sudah biarin main-main nggak apa-apa, udah lepasin aja. Biarin mau main apa ya nggak apa-apa. Udah biarin, jangan nangis. Betul dah jemaah ya. Jadi harus benar-benar begitu merokobah meminta kepada Allah sama begitu doa. Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna maghlubun fantasir. Kayak nggak nyampe gitu loh.
Ya. Rabbana inna maghlubun fantasir. Ya Allah, wahai Allah, ya, sesungguhnya saya ini orang yang kalah, merasa kita orang kalah. Kalah pangkat, betul? Kalah pengaruh, benar nggak? Kalah benda, kalah segala-galanya. Fantasir, maka tolong kami ya Allah. Dari apa? Dari kekalahan-kekalahan itu. Kalau bukan Allah yang menolong, nggak bisa kita bisa menang dari kekalahan. Kalau mengandalkan harta, banyak yang punya harta lebih banyak dari kita. Betul. Kalau mengandalkan kepintaran, ada yang lebih pintar dari kita. Kalau mengandalkan pengaruh, ada yang pengaruh lebih besar daripada kita. Jadi tidak ada yang pantas kita andalkan di atas langit adalah, ya. Tapi andalkanlah yang memiliki semuanya. Yang memiliki pengaruh siapa? Yang memiliki benda siapa? Yang memiliki pengetahuan siapa? Yang memiliki segalanya siapa? Itulah yang harus kita andalkan. Itulah yang harus kita jadikan candolan. Itulah yang harus kita jadikan sandaran. Itulah jadikan tempat kita mengadu, tempat kita minta untuk dijadikan segala-galanya. Allah itu sudah membuka pintu, apapun kesulitan minta padamu. Kadang kita mintanya yang setengah-setengah, ya benda kurang mantap, kurang gimana ya, kurang greget, kayak itu loh. Oh, ini mau ada bantuan misalnya, ya. Untuk dapat bantuan masing-masing 1 juta, orang kan berget itu, ya, bansos kan segera sampai antre panjang ya, segera apalagi ini Allah, ya, yang menjanjikan adalah yang greget. Sama sampean dijanjiin sama saudaranya yang kaya atau orang yang kaya. Bilang sama kamu, kalau kamu nanti ada perlu bilang sama saya ya, datang aja ke rumah. Ayo kamu telepon. Oh ya sudah tak tunggu. Semangat enggak kamu? Semangat enggak? Harapan besar enggak? Besar enggak? Loh, ke Allah harus lebih dari itu. Ya? Sebab muqallibul qulub, yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Hari ini, detik ini dia berjanji untuk kamu. Tapi 1 menit kemudian Allah balik hatinya, lupa dengan janjinya itu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah, ya, la yukhlifun, tidak akan pernah betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah manaqib luar biasa. Yang semangat, harus semangat. Wiridannya yang semangat. Makanya kan dikasih waktu lama, mau ngopi-ngopi dulu tidak apa-apa, ya kan ya. Pada begitu istighosah kadang sambil ngopi, ya ayo tidak apa-apa. Tapi begitu muraqabah, minta Allah yang sungguh-sungguh. Kadang dihibur. Sebenarnya begitu apa nyanyi itu sebenarnya sampean nggak bakalan jadi sasaran. Yang jadi sasaran apa? Ya. Tapi kalau bisa di luar, imam manaqib jangan ikut-ikutan kayak apa. Paham maksudnya? Paham nggak? Sebab nyanyi ini bukan jadi bagian dari pengajian ini, bukan. Ya, itu hanya ya intermezzo lah, semacam itu. Terus di luar lagi. Ini saya berkali-kali saya menghimbau imam manaqib, Pak Wawan yang mana saja sudah. Jangan terlalu malam kalau di luar. Betul? Jangan terlalu malam. Kalau di sini kok malam, kasihan yang jauh-jauh. Ayo, saya mau mulai jam 10 apa setengah 10? Jam 11 selesai. Pilih mana? Pilih seperti biasa apa pilih jam 11 selesai? Hah? Kalau nanti jam 11 selesai kamu tanda tanya itu, ada apakah gerangan? Enggak seperti biasanya.
Jadi yang di luar kalau bisa jangan terlalu malam. Jangan panjang-panjang kalau ceramah. Ya. Orang dengar ceramah apa tuh nggak panjang loh. Ya, sedikit kalau di apa juga tak panjang ceramahnya itu. Kadang kan seling nyanyi, betul enggak? Kenapa? Aku cuma tinggal nunggu waktu aja, nunggu waktu tengah malam. Terus yang punya imam manakib, yang punya jamaah, giring ke sini, giring imamnya, jamaahnya, supaya nambah setrumnya. Jangan bilang ini, sudah cukup ke saya. Jangan begitu, tidak cukup. Tidak cukup itu. Benar tidak cukup. Allah, gimana Nabi tidak cukup. Tidak cukup. Boleh, buktiin kalau nggak percaya. Kalau nggak tambah melepas jamaahnya ya. Ayo, buktiin sudah. Udah tidak usah ke sana, cukup ke saya. Kalau nggak tambah sedikit, jamaahnya potong jadi apa? Justru dibawa ke sini, jamaah kamu tidak bakalan meninggalkan kamu, hai imam manakib. Justru akan tambah senang sudah dikenalkan oleh kamu, gitu loh. Ya pada. Jangan pernah ada bilang begitu. Kalau ada siapa imam manakib ngomong begitu, laporin sama Allah. Jangan itu. Udah ada usaha ke abah, cukup ke saya. Jangan begitu. Paling begini, kalau tidak sempat tiap malam minggu ambil kliwon sekali, itu bagus itu. Ya, betul enggak? Karena kalau sana nggak bisa sempat seminggu sekali, ya minimal setiap kliwon. Ya. Bukan demi apa, demi kita semua, betul enggak? Ya. Itu penting, ya. Sama dengan pegang setrum, ya. Ini pegang setrum, ya. Kalau ngelepasin dengan yang setrum pertama, ngelepasin kita lepas nggak ke bawah itu? Jadi kalau jamaah tambah sedikit, bisa jamaahmu tambah sedikit, ya harus bisa. Mungkin capek, ya kalau kan maklum, kalau minggu biasa, ini kalau dikumpulkan banyak juga jamaah ini. Makanya kalau tidak bisa tiap malam minggu, ya sebulan sekali. Ya, kalau tidak bisa sebulan sekali, ya sudah tanda-tanda. Gitu. Masa 5 minggu sekali nggak bisa, ya. Kadang yang jauh saja pingin, ini ada Ustaz Usman ke anak dari Kalimantan, pingin sebenarnya tiap minggu datang, pingin tiap kliwon datang. Kalau yang jadi dekat masa nggak bisa istiqomah kan rugi, ya. Rugi sekali. Apa yang kau tanam pasti kamu petik. Tidak kamu yang petik, anak cucu kamu yang akan memetik. Tidak ada yang ditanam sia-sia dana. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, perbuatan yang kamu tanam ada balasannya, bukan hanya kepada kamu, anak cucu kamu pasti kebahagiaan. Terus kalau mau pengajian misalnya, ya, kalau belum dapat tanggal dari abah, ya, belum dapat tanggal dari abah, jangan dari sumbangan dulu. Baru akan mengadakan pengajian. Ingat, pengajian apa tuh modalnya ada besar loh. Ya, jangan sampai kalau mengundang apa minimal pegang uang 100 juta, 60 juta loh. Acara apaan gede banget? Jangan. Nanti dianggapnya apa tuh apa, betul enggak? Ya, buat imam manakib, ya kalau Anda dikasih tamu seikhlasnya aja, nggak ada ya sudah, nggak usah dipaksain. Ya, hidangan dapur macam-macam. Ya, ada ikan ayam, daging ayam, kasih ayam. Nggak ada ikan belut, kasih belut. Nggak ada belut, kodok selalu. Jangan diada-adakan, ya. Yang penting, ya, kekompakannya itu yang penting, betul. Apa artinya acara modal besar? Kan datang cuma
200 orang, buat apa? Jangan, apalagi kalau undang apa, minimal pegang uang 100 juta, emang saya minta bayaran. Kok gede amat, buat apa saja? Panggung sound system paling berapa? Betul apa enggak? Betul? Imam Manakib yang datang paling berapa orang? Paling dikasih 200 dia jadi, 100 dia jadi, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Wong enggak ngapa-ngapain kok. Cuma dulu dikasih makan sudah alhamdulillah. Tapi kan pakai transport, ya yang jamaah juga pakai transport, tapi kan disangguin. Jamaah Manakib yang datang ke pengajian disangguin nggak? Diongkosin nggak? Ya, kalau imam datang nggak diongkosin, jamaah lu dong harus paham juga imamnya. Masa tentang imam datang harus dikasih ongkos? Ada ngasih? Nggak ada ya sudah. Ya datang lagi juga nggak apa-apa. Cobalah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Betul? Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan. Yang penting satu saja, ada yang tanya siapa? Syekh Abdul Qadir tak pernah mengharap balasan. Layak untuk kita ikuti. Rasulullah tak mengharap balasan. Layak kalau kita ikuti. Betul tak jemaah? Supaya tidak membebankan. Jangan begitu habis mengadakan acara, datengin apa, malah punya utang. Itu punya utang, habis datengin kamu, apa Junedi, waduh. Kok sampai punya utang? Biayanya gede, lebih 100 juta. Lebih biaya apaan? Ditolong kasih tahu yang di luar-luar itu. Ya. Yang penting ada sound system, ada panggung. Jadi, betul nggak? Kalau nggak ada sound system pakai tua aja sudah. Nggak ada panggungnya apa? Tempat tidur kayak keluarin. Kalau kamu udah malu kan gitu ya. Yang penting sound system sama panggung. Udah. Kalau untuk masalah konsumsi saya kira tidak perlulah diada-adakan. Ya. Coba aja perhatiin kalau apa makan. Boleh lihat Pak Wawan pertanyain lah. Ya. Apa ini, ujung-ujungnya mereka makannya dikit, tambah lagi gigi kanan kiri sudah tidak ada gram. Yang terpenting bagaimana pengajian itu barokah, betul. Justru selesai acara panitianya seneng, betul nggak? Jangan ada yang terbebani, ingat baik-baik itu, ya. Paham sudah? Ya, kedepannya biar tambah apa ya? Ya tambah, terserahlah tambah apa aja lah. Ya biar tambah semangat, ya biar tambah harmonis, biar terasa tambah ringan, ya mengadakan pengajian kok terbebani. Ya, ingat kalau undang abah, ya tidak perlu pakai biaya besar. Yang penting panggung sound system, soal makan konsumsi dah, ya ala kadarnya saja, tidak usah berlebihan. Ya potong ayam 5 cukup, bikin sop udah airnya 1 tong cukup. Satgas mau makan semua itu sudah. Makan sama sop gitu aja ya. Kalau nggak beli ceker doang selesai. Betul tak jamaah ya? Ya boleh tanya Mam Imam nih. Betul tak ya? Jangan sampai ada beban, ya. Niatnya benar, tapi kalau terbebani, ya tidak selamanya niat baik itu kadang diterima baik, ya. Tapi sesuaikan. Walaupun sandal ini harganya 10 juta, ya. Kalau taruh di atas bopek, atau di meja, pantas nggak? Nggak pantas. Kopiah, walaupun harganya murah, jangan dibuat alas kaki.
Ya, walaupun barang murah, sesuaikan dengan tempatnya maka akan ada nilainya. Walaupun barang mahal, kalau salah menempatkan gak ada nilai. Oleh karenanya, tempatkanlah diri ini sesuai dengan tempat. Jangan mengada. Orang mengada-ada itu beban. Percaya enggak? Orang mengada-ada itu jadi beban. Jalani apa yang A, nikmati apa yang A, syukuri apa yang A, jangan mengada-ada. Allah sendiri tidak akan membebankan ya kepada hambanya di luar batas kemampuannya, tidak disesuaikan sama Allah ya. Cuma saya nyaran ke Imam Manakib, gak usah niru Abah. Ya pengajian gak usah cuma saya nyumbang sekian juta, jangan. Saya nyumbang bensin saya diisi, sama saja bohong. Paham ya? Jangan, sudah. Biasa saja. Cukup biar Abah saja mewakili Imam Manakib. Ya. Kalau imam yang lain pengajian gak apa-apa, kamu dikasih amplop, ambil. Kalau nggak dikasih, tanyain. Kepada dia tanyain lah, kamu undang ke masa nggak dikasih amplop, ya, undang Pak Wawan nggak dikasih amplop, kalau Pak Wawan nggak mau, saya jangan dibayar, ya terserah Pak Wawan, tapi jangan minta bensin. Habis itu bensin uang ada tuh, sama saja. Jadi artinya apa? Dari dulu saya bilang, pernah saya pengajian, pulang pengajian dari Tegal itu, waktu itu ada almarhum, ada siapa? Kerokep, kalau bahasa Kerokep, ada Ke Daud, ada siapa yang begadang itu? Ke Sarip, begadang ya. Saking seringnya Ke Sarip, coba lupa saya nyebut namanya. Tuh. Di mobil saya cerita bahas masalah ittabi'u man la yasalukum ajro wa hum muhtadun. Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana dengan kita, Pak? Kenapa gitu? Kita kalau tidak gitu gimana ya, Pak? Tidak apa-apa, di situ perintahnya suruh ngikutin kok, bukan jadi kok, bener nggak? Jadi jadilah kamu orang yang tak mengharap balasan, tidak diikuti olehmu yang tak mengharap balasan. Sudah, sampai ada apa-apa, justru kalau saya, ya, sampai nggak ngikut saya, ya. Kalau sampai ngikut, kalau nggak dikasih maaf tanyain. Dari saya yang mewakili. Allah yang membuat saya seperti itu. Dari dulu memang apa sudah nggak mau, gitu. Bukan nggak banyak uang, nggak, sama, kadang nggak punya duit, gitu. Tapi memang sudah dicetak seperti itu, makom di situ, mau apa lagi, gitu loh jemaah. Paham maksudnya ya? Bukan dibuat-buat, makom itu bukan dibuat-buat, tapi Allah memang yang menaruh seperti itu. Ayo kalau tidak percaya, boleh, ya. Pak Wawan boleh tiru, Keang boleh tiru, pengajian jangan, saya nyumbang boleh tiru. Kalau nggak berantem sama bini, potong jari saya. Betul bangga? Betul bangga? Kenapa? Bukan, kalau makom beda gitu loh. Jangan. Saya bukan tahu, memang dibuat seperti itu. Sesuai dengan apa? Ya, pemberian, ketentuan dari Allah. Ayo kalau tidak percaya sudah, undang Keang sekali boleh. Ya, enggak masih kuat. Masuk 2 kali, 3 kali, 10 kali berturut-turut. Terus kata bukunya ini, Abah, kok sekarang aku gak pernah pulang bawa duit? Curiga langsung sudah. Betul enggak? Betul begitu? Curiga sudah. Aduh, ini warning ini sudah. Pengajian lagi gak bawa duit, saya pulang nih. Curiga saya, jangan-jangan sudah mampir kemana lah itu. Memang sudah settingan. Apa salah terima amplop? Enggak salah. Betul enggak? Enggak salah.
Makanya diajaklah berwasilah ke Aang, ya. Saya tidak seperti itu, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ada pamrih apa-apa. Betul tak? Betul tak? Syekh Abdul Qadir Rasulillah apalagi. Makanya Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi. Ya, Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyantel kepada yang tak mengharap balasan. Betul? Kalau nyantel tahu kereta yang punya mesin mana, depan apa, gerbong. Yang punya mesin cuma lokomotif aja itu mesinnya. Yang belakang berapapun panjang itu gak ada mesin, cuma ada roda. Betul gak itu? Tapi nyantol kepada itu mesin, nyampe juga ke Surabaya, ikut sampai ke Surabaya. Begitulah saya dan sampean kosong, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Rasulullah, itu yang kita jadikan cantolan. Kalau yang dicantolin masuk surga, kira-kira gerbong ikut enggak? Ikut apa enggak? Kalau yang dicantolin sampai ke Allah, yang nyantol kira-kira ikut apa enggak? Gitu aja. Jangan jadi gerbong. Jangan jadi lokomotif, enak jadi gerbong. Sampean nyantol ke Abah, ya Imam Manakib nyantol, zamannya nyantol, saya nyantol lagi terus nyantol. Nyambung jadinya, ya. Sampai juga biar gerbong ya. Biar kadang isi kerbongnya apa? Gerbongnya kadang isi kebo, ambing, betul nggak? Ada gerbong itu isi macam-macam, tapi di lokomotif nggak ada yang namanya kebo. Ya, kebo nggak ada, nggak ada, yang ada cuma mesin. Tapi gerbong sama masinis, tapi gerbong isinya macam-macam. Kadang satu orang bawa 10 tas ayam di teng-teng masuk ke dalam gerbong, nggak ada masalah. Artinya jawaban lagi, ya Allah tadi minta macam-macam. Allah, saya bikin lunas sultan, saya bikin punya rumah, macam-macam. Udahlah terserahlah, penuh kata Allah. Ya, yang penting ada yang diikuti. Hidup yang maha nagir. Terlalu sore saya tadi naik ya. Perasaan sudah lamanya jam 11. Malam minggu besok Kliwon ya. Terima kasih Jamaah Manakib ya, atas cinta yang kau berikan kepadaku, dan semua itu hakikatnya adalah Allah. Sehingga dengan cintamu dan cintaku kita bisa menghidupkan Islam, memakmurkan Islam di tempat ini. Begitu juga imam-imam manakib di mana-mana bisa menghidupkan Islam, memakmurkan Islam, menghidupkan iman. Betul. Ada orang beriman tapi mati imannya. Iman sih iman tapi mati. Kok gitu? Sudah ya percaya doang kepada Allah, tapi bersandar sudah tidak. Betul. Jangan sampai iman ini mati. Orang mati itu berarti tidak ada apa di dalamnya. Ruhnya tidak ada, jiwanya tidak ada. Iman juga begitu, jangan ada imannya, jasad ada, ruhnya tidak ada, jiwanya nggak ada, berarti mati itu. Betul. Jasad ada, ruhnya ada, jiwanya nggak ada, tidur itu. Orang tidur itu tinggal jasad sama ruh, jiwanya keluar. Makanya karena tidak ada jiwa, rasanya hilang. Betul nggak? Dikentutin. Coba tidur ngorok dikentutin, disedot nggak? Betul? Kamu marah-marahin sudah. Aduh. Biar jagoan kayak apa, ditunjuk-tunjuk nama kamu dikentutin. Nggak bakalan lawan.
hidup tidak mati, hidup dia, cuma jiwanya tidak ada. Betul? Jiwa itulah yang kemudian membuat orang itu punya rasa. Betul? Betul? Begitu juga iman, ya. Iman